Ambil alih hati kami, ambil alih pikiran kami, ambil alih seluruh jiwa Tuhan. Ketika kami menyembah kepada Engkau Tuhan, kami didapati layak. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau karena hari ini kami hidup karena anugerah-Mu yang besar dari kami Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami minta Tuhan hari ini ada pengurangan khusus, ada otoritas khusus, ada terobosan khusus, ada pemulihan khusus. Kami minta sekali lagi pulang daripada Roh Kudus turun ke atas setiap kami. Dan dalam perjalanan Tuhan percepat atmosfer di tempat ini, Tuhan ambil alih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Bahasa dalam Yesus. Sekalipun ku
dari awal dengan iman.
terbukti menolong kami Tuhan. Orang sadar masih
berglori bagi nama-Mu. Yang siap berglori sama-sama katakan. Yesus Tuhan Raja.
kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Berikan ketenangan buat kami kalau Kudus masuk dalam hati kami, masuk dalam pikiran kami. Ketika firman dibagikan tidak sia-sia begitu saja, tapi kami mengulang bahwa berkat Tuhan. Firman-Mu adalah sebuah kebenaran. Tidak ada kebenaran lain di luar Alkitab. Tidak ada kebenaran lain di luar firman Allah. Tidak ada kebenaran lain di dalam sabda-Mu, di luar sabda-Mu. Hanya firman Allah yang mengokohkan, mengajar, meneguhkan kami, menegur kami, memperbaiki kami, memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami. Firman Allah mampu merubah, membangun, mencabut dan menanam kembali. Firman Allah waktu diberitakan, Alkitab berkata, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, Allah yang menumbuhkan.
bagian yang kami kerjakan waktu kami menabur, waktu kami menanam, lalu Allah yang mengerjakannya, lalu menumbuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau di hari-hari hidup ini. Kami butuh Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Allah. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Masa efisiensi ini membuat semua orang pusing. Kepala daerah yang punya kuasa pun juga pusing. Saya diskusi dengan Pak Bupati dan Pak Gubernur di Jakarta. Mereka seakan-akan tidak punya kuasa. Ini penguasa, apalagi kita. Pusingkah tidak ya? Jujur saja, pusingkah tidak? Pusing. Saya waktu diskusi dengan Pak Gubernur saya oleh dia. Saya mau pulang saja, tiket saja susah. Saya akhirnya puasa untuk minta Tuhan siapkan saya tiket. Saya oleh Pak Gubernur bilang begini, adik pendeta, saya dalam perjalanan ke umroh. Saya bilang, aduh kakak minta maaf. Saya dalam perjalanan umroh baru saya bilang aman. Lalu dia balas balik baru saya ketemu adik. Lalu dia balik, saya WA, dia bilang sore kita ketemu. Lalu dia lupa kepala dinas cerita jam 11 saya sudah tidur jam 9 jam 11 dia aduh adik kakak minta maaf. Sibuk cerita dari beberapa kepala dinas sampai saya lupa WA adik. Paginya saya bilang selamat pagi Pak Gubernur. Dia bilang sore kita ketemu. Akhirnya saya datang sore. Kami diskusi beberapa kegiatan yang harus kita lakukan oleh gereja, beberapa komunitas PGGP, PGGS, PGGJ. Dia bilang semuanya anggaran itu tidak bisa kami bantu. Kami membiayai beberapa hak-hak pegawai saja pusing. Pak Franky benar ya? Benar. Tuhan kita itu hebat. Amin. Ya. Masih ada Tuhan. Tadi tahu kiri kanan bilang masih ada Tuhan. Di masa efisiensi ini, saya punya anak 2 mau wisuda. Di masa efisiensi ini, dia yang cukup besar. Saya selalu ajarkan anak-anak begini, jangan pernah membuang waktu. Kalau kau melewatkan waktu itu akan terlewat. Harus yang harus tahun lalu harus wisuda, tapi terlewat waktu. Saya harus mendidik mereka, mengajar mereka, hargai waktu. Saya kumpulkan ke-5 anak. Waktu itu dia akan lewat. Kau akan terlindas, kau akan tertinggal, kau akan terbuang kalau kau tidak mengambil kesempatan. Anak beasiswanya hanya 8 semester, 4 tahun saja. Setelah dia tidak dapat beasiswa. Jadi anak saya yang kedua dia berjuang dan harus selesai cepat, tepat waktu dengan beasiswa yang disediakan oleh Tuhan dan harus selesai. Saya bilang sama harus cari dan membuang waktu. Papa harus menyediakan beberapa biaya dalam kondisi efisiensi. Saya tidak bisa salahkan dia, hanya saya menegur dan menasihati dia. Kau telah membuang kesempatan itu. Bergumul orang sebagai orang tua saya dengan ibu bergumul di masa ini. Kita lihat Kolose pasal 2. Kita buka ayatnya dulu, Kolose pasal 2. Ayat 7 yang kita akan bahas, tapi saya mau kita baca semua ayatnya.
Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Paulus menulis surat ini waktu dia ada dalam penjara di Roma. Dia sudah mulai membangun beberapa jemaat dan pospei dalam perintisan-perintisan, lalu suatu ketika dia ditangkap. Pada abad 40 sampai 60 sebelum Masehi dia ditangkap. Lalu masuk dalam penjara di Roma, lalu dia harus dibelenggu. Ada beberapa ayatnya yang mengatakan bahwa dari penjara ini saya menulis surat buat kamu. Aku sedang dibelenggu, aku dalam penjara, tapi saya mengingat akan kamu. Jadi dia menulis begini, kamu telah menerima Kristus, ayat 6. Kita baca berbalas-balasan, ayat 6 saya, nanti ayat 7 bergantian, lalu ayat 8 berbalas-balasan. Kenapa dia tampil setengah? Begitu, selama ini saya lagi bingung, setengah-setengah. Jangan sampai kita dibikin kita jalan setengah-setengah. Kita lihat Alkitab kita, saya ayat genap yang semua jemaat yang hadir ganjil. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sama-sama Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini Paulus baru memulai pelayanan ini, memulai membangun jemaat ini, lalu dia ditangkap. Situasinya, histori dari jemaat Kolose ini. Kalau dia mengirim surat dari dalam, jangan sampai kamu ada ajaran lain, ada filsafat kosong. Jangan sampai kamu dibawa kepada pengajaran-pengajaran palsu. Seperti ini. Ini ayat tidak muncul, jadi saya bingung mau menjelaskan ayat-ayat ini. Maksudnya muncul itu boleh saya bisa menjelaskan. Kita lihat ayat 2. Ayat 7, minta maaf, ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Tema pagi ini,
berakar, dan bertumbuh. Kata bertumbuh itu diambil dari kalimat hendaklah kamu berakar di atas, di dalam dia, dan dibangun. Dibangun itu kata bertumbuh diambil dari kalimat itu, dan bertumbuh di dalam dia. Munculkan materi saya. Ada bagian-bagian penting yang saya harus jelaskan di ayat tadi, tapi sangat sayang sekali kalau kita tidak bisa muncul itu. Lanjut. Makna yang mendalam dari kedua konsep tersebut tadi dibilang berakar dan bertumbuh. Itu penting. Paulus dia mengirim surat ini kepada jemaat di Kolose. Dia bilang begini, jangan sampai ada filsafat kosong. Ada pengajaran-pengajaran roh lain yang menawan kamu. Karena apa? Orang tua rohaninya sedang tidak ada sama-sama mereka. Pengajarnya, gembalanya, pemimpinnya sudah tidak ada di sini. Ditawan. Murid-murid terkocar-kacir ketika gembalanya ditangkap. Yesus ditangkap. Murid-murid kehilangan arah, kehilangan. Petrus dia bilang, saya kembali. Dia sudah tidak ingat lagi 3,5 tahun pengajaran. Dia tidak pernah, dia sudah lupa lagi. Dia bilang anak manusia akan ke Yerusalem, dia akan menderita, dia akan mati, dia akan disalibkan, dia akan dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Petrus sudah lupa tentang perjalanan Via Dolorosa. Yesus pernah berkali-kali anak manusia akan ke Yerusalem. 3 kali Yesus bicara, tapi Petrus sudah lupa tentang pengajaran itu. Paulus ketika ditangkap dalam tahanan lalu mengirim surat kepada jemaat di Kolose. Jangan sampai kamu diajarkan dengan filsafat kosong, pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran yang salah. Penting sekali kamu berakar di dalam dia. Dia itu siapa? Kristus. Kamu berakar lalu bertumbuh di dalam dia, berkembang di dalam dia, lalu berakar dan bertumbuh, lalu menghasilkan buah di dalam dia. Pohon zaitun itu, pohon korma itu, dia itu bertumbuhnya di padang gurun. Tahu padang gurun ada tanaman lain yang bertumbuh? Tidak ada. Saya dengan ibu waktu itu di perjalanan lalu di Marah dan Meriba ya, dan air pahit, lalu Musa berdoa lalu buang kayu ke dalam sumur itu, lalu airnya berubah jadi manis. Saya coba-coba buka sepatu saya, lalu saya injak pasir yang panas itu di padang gurun. Wih, kaki saya mau terbakar seperti di api. Kaki kosong saya coba di padang gurun. Di padang gurun tidak pernah turun hujan. Tidak ada tanaman satupun yang bertumbuh. Hanya pohon korma. Di Elim 70 pohon korma orang Israel makan di situ persinggahan pertama perjalanan Mesir ke Israel. Di Elim ada 70 pohon korma. Alkitab masih ada sampai hari ini. Alkitab kita hebat sekali ya. Sejarah perjalanan orang Kristen, orang benar, orang yang percaya kepada Allah Yahweh Elohim, sampai hari ini sejarahnya masih Alkitab kita baca. Pohon korma, 70 pohon korma di Elim itu masih ada. Gaya dia bilang itu 70 pohon korma yang Alkitab tulis itu masih tumbuh, masih berdiri. Pohon korma itu waktu ditanam dikubur dalam pasir panas itu, yang bertumbuh duluan itu akarnya keluar, tunasnya belum tumbuh. Akarnya keluar sampai dia menemukan air. Kedalaman berapa meter sampai dia temukan air. Karena air itu adalah sumber kehidupan. Ini gambaran kekristenan. Berakar, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan bertumbuh di dalam dia. Jadi pohon korma ini akarnya dulu tumbuh. Ada yang siram, tidak ada yang siram. Panas.
Ya Kristen memang harus diproses. Ada padang gurun yang harus dilewati. Waktu di padang gurun itu panas, haus. Entah padang gurun diciptakan oleh diri sendiri, waktu puasa kita ambil puasa sendiri, atau padang gurun yang diizinkan Tuhan. Kita sudah tidak punya apa-apa. Terus padang gurun semua orang harus dilewati. Hari ini saya di Jakarta, ibu cerita dapat gembala dengan ibu. Pada waktunya akhirnya hanya mereka punya air putih saja dan minum. Sudah sakit, tidak punya apa-apa. Saya ingat, pernah kita diproses harvest mau minum susu saja umur 5 bulan. Saya hampir melari tinggalkan pelayanan. Saya harus ke Freeport dan cari kerja. Waktu kita harvest masih kecil, kita pernah diproses. Semua orang yang melayani harus punya padang gurun dan ini menjadi pengalaman. Amin. Iya, lu jadi gembala lu tidak punya pengalaman dengan Tuhan, tidak usah jadi gembala. Amin. Jadi penting sekali berakar di dalam Kristus. Jadi pohon korma tadi ketika dia menemukan air dulu baru dia bertumbuh ke. Nah, yang penting itu kita berakar dulu. Cara berakarnya bagaimana? Dalam pengajaran. Ibadah minggu, kalau doa puasa mau ikut silakan. Itu cara kok berakar. Puasa dalam komunitas bersama, menciptakan padang gurun sendiri, punya komitmen, saya puasa sendiri di rumah. Tidak apa-apa. Itu kita sedang berakar. Puasa bukan hanya tahan lapar, ada pujian penyembahan, ada doa, ada baca firman, harus dilakukan itu. Kalau puasa hanya tahan lapar, selalu dengan teman-teman kita di seberang. Tidak ada upahnya kalau puasa hanya tahan lapar. Tidak pernah doa, tidak pernah baca firman, tidak pernah dalam penyembahan. Tidak usah puasa begitu. Puasa yang benar, ada firman yang perlu digali. Nah, waktu dia temukan akar, lalu dia tumbuh ke atas. Nah, gambaran ini secara metafora. Saya kembali ke materi, saya ini kayaknya sudah slide berikut ini. Kembali ke atas dulu. Oh ya, dalam teologi Kristen, konsep berakar dan bertumbuh dalam Kristus sering merujuk pada Kolose 2:7. Ini adalah metafora, ini kesamaan. Makna khusus itu dibilang ini kesamaan. Jadi tadi kenapa saya harus bicara pohon zaitun, pohon korma? Metaforanya ini. Ini adalah metafora pertumbuhan organik yang menggambarkan perjalanan rohani, kehidupan rohani orang percaya. Tadi saya bicara tentang pohon korma. Tidak ada pohon lain yang bisa bertumbuh di padang gurun, hanya pohon korma. Masih bisa bertahan di padang gurun? Padang gurun ke depan ini, di Swedia orang sudah pasang tanda chip. Semua orang akan transaksi naik pesawat ke mana-mana sudah akan pakai chip. Sudah mengarah ke sana. Sudah waktunya kita harus berkebun. Saat kita tidak akan belanja di toko. Orang yang punya chip yang akan bisa belanja. Saat banyak orang karena imannya akan tinggalkan pekerjaannya. Karena apa? Orang di kantor-kantor pasti dipaksa pasang chip. Karena aturan pemerintah nanti akan diberlakukan seluruh. Bersediakah kita mempertahankan iman? Ataukah mengikuti tanda binatang itu? Saya sudah berpikir untuk berkebun. Berapa waktu ini saya pergi ke kampung, saya sudah berpikir lahan mana yang saya harus berkebun. Suatu ketika masa itu datang, semua orang akan masuk dalam sebuah ujian dan pencobaan. Makanya penting kita berakar dan bertumbuh. Orang yang berakar di dalam Kristus, yang berakar dalam pengajaran, orang yang bertumbuh dan menghasilkan buah, orang itu akan mengenal ini tanda dari Allah atau bukan. Dia akan bisa membedakan roh. Itu orang yang sudah dewasa secara rohani.
Berikut adalah makna mendalam yang kedua dari konsep tersebut, berakar. Kenapa harus berakar? Itu penting. Kita lihat. Berakar dalam Kristus, berakar berbicara tentang fondasi dan sumber kehidupan yang tidak terlihat di permukaan namun menentukan kelangsungan hidup. Kekristenan kita mau digoncangkan atau tidak, terlibat dalam pengajaran sesat atau tidak, itu ditentukan oleh akar kita. Sebab akar bicara tentang daya tahan kita, stabilitas kita. Akar itu berbicara tentang bagaimana ketahanan kita, kekokohan kita dalam pengajaran itu. Kenapa harus som? Itu bicara tentang berakar. Suatu ketika saya waktu masih di gereja Bethel Indonesia, kalau ada gembala senior yang 2010 itu Paulus II dari Bandung, dia mengeluarkan pernyataan dan sudah cetak buku banyak sekali, lalu dia sudah membagi-bagi buku itu di seluruh Indonesia bahwa Tuhan Yesus akan datang 2010 bulan 10 tanggal 10 jam 10 malam. Orang-orang di Bandung semua sudah naik tunggu di atas gedung putih, satu gedung. Mereka menanti Yesus datang jam 10 malam. Tanggal 10 bulan 10 jam 10 malam 2010. Dari Papua sini ada gereja, ada gembala dan beberapa umat berangkat di Bandung. Apa mau ke Bandung? Yesus datang, kita di Papua pun terangkat kok. Yang setuju katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi orang begini tunggu di Bandung. Setelah jam 10 tunggu tidak datang. Mereka pakai putih-putih semua. Nanti untuk pengangkatan katanya. Tunggu jam 12 malam polisi yang datang jemput. Kasihan kan gembala, tapi dia tidak mengerti. Yesus datang, Yesus bilang begini, aku datang seperti pencuri. Pencuri bagi orang-orang yang tidak tahu firman. Tapi orang-orang yang tahu firman, Yesus bilang tanda ini akan terjadi. Tanda ini akan terjadi. Itu tanda-tanda bahwa aku akan segera datang. Kalau bait Allah ketiga sudah dibangun, lembu merah sudah siap, semua suku Israel 12 suku dari Ethiopia sudah balik, itu tanda. Dari Ethiopia, orang suku 12 suku Israel yang hilang, Ethiopia sudah kembali ke Yerusalem. 12 suku Israel yang hilang, kalau semua sudah kembali semua, itu tanda Yesus. Dan suku Efraim sudah mulai kembali dari Ethiopia. Mereka disambut dengan nyanyian kegirangan, dipeluk, nangis. Suku yang hilang keluar mengembara. Ada di Amerika, di Jerman, lagi kembali ini hari-hari. Kalau itu kembali, bait Allah ketiga dibangun. Lembu merahnya sudah siap. Jadi sudah siap. Kalau itu terjadi, tanda nanti Kristus akan mengambil alih, gereja akan diungsikan. Makanya berakar ini penting. Amin. Kita lihat identitas dan stabilitas. Akar itu bicara tentang sebuah identitas. Ada seorang sahabat rohani, sahabat yang dia dalam persekutuan dulu kami. Ada persekutuan yang namanya persekutuan anak jalanan. Lalu teman-teman membentuk, lalu memilih saya jadi ketua. Lalu anak ini juga terhisap dalam persekutuan itu. Kami jangkau anak jalanan, anak aibon, anak narkoba, lalu bawa terhimpun dalam sebuah persekutuan anak-anak muda. Ketika itu dalam berjalannya waktu, salah satu teman dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Dia bernubuat, semua yang dia mau jadi. Anak Papua. Suatu ketika saya datang, semua dia ngomong firman Tuhan. Dia tidak tahu firman. Latar belakangnya mabuk, gerokok, rusaklah. Lalu tiba-tiba karunia Tuhan pakai dengan karunianya. Lalu saya datang. Semua yang dia ucapkan itu saya buka Alkitab, saya uji, oh dari Tuhan, bukan dari Inggris. Karena dia latar belakang bukan latar belakang. Waktu itu masih di GKI di sini 751. Dia
dijawab oleh majelis disesat, katanya. Saya waktu itu datang dengar, saya uji kalau ya udah Tuhan. Saya sarankan dia begini, kawan, kalau bisa dimulai harus hidup pemuridan. Karena semua yang kau bicara ini, kau kan tidak hafal firman, tidak pernah belajar firman, tidak sekolah, tapi ini karunia Tuhan kasih. Alkitab bilang iblis itu seperti malaikat terang, dia akan datang, dia akan bisa menghancurkan orang yang berkarunia. Saya bilang kau harus dimuridkan, karena saya hari ini melayani karena hasil pemuridan. Apa yang saya masukkan dia pikir, karena dia doakan orang mati bangkit dari dalam peti. Bagaimana kalau di depan kau baru ada yang doakan, bukan sekolah teologi, ada tidak sekolah apa-apa, tidak melayani, baru doakan orang mati bangkit, menurut kau bagaimana? Hebat toh? Mujizat. Mujizat. Iya kan? Kita yang melayani terus, wih, saya melayani kok. Oh dia yang dipakai Tuhan, iya kan? Bisa loh, bisa timbul pikiran seperti itu kan? Waktu dia saya dengar, keluarga saya juga perhatikan bahwa dia dipakai Tuhan. Orang lumpuh datang doa, sembuh, berdiri jalan. Tapi hanya sebentar saja Tuhan. Saya bilang kau dimuridkan. Suatu ketika jam 2 subuh, Lucifer datang seperti malaikat terang, suruh dia cabik-cabik Alkitab, robek-robek Alkitab, makan lembaran-lembaran Alkitab. Iblis bilang dia begini, saya ini Tuhan Allahmu. Robek Alkitab itu lalu makan, dia makan. Mamanya kaget bangun jam 3, tidak boleh robek Alkitab itu adalah Tuhan yang suruh. Tuhan yang mana? Orang di 7 kaki dia di Dok 9 orang serui. Dulu orang datang semua dia robek-robek Alkitab, kasih makan lembaran, orang mati semua. Persekutuan dulu 7 kaki dia loh. Yang punya orang serui dulu. Ibu Deti pernah dengar dulu di Dok 9. Orang ikut persekutuan dikasih sobekan-sobekan Alkitab makan, pulang mati semua. Kenapa saya suruh dia dimuridkan? Agar berakal. Stabilitasnya, daya tahannya. Kenapa dia ditipu oleh setan? Karena apa? Tidak tahu firman Allah. Dan dia pernah baca Alkitab, banyak kalimat yang bilang iblis datang seperti malaikat terang, seperti malaikat Tuhan. Dia bisa menipu. Kan di Taman Eden kan, tidak benar. Kau kalau makan buah itu kau sama dengan Tuhan. Hampir mirip-mirip firman Tuhan. Hawa tertipu. Kenapa Hawa tertipu? Karena pesan itu Hawa belum ada, Hawa belum diciptakan. Tuhan bilang kepada Adam, kau jaga taman ini. Yang ini kalau kau boleh makan. Nah Hawa dengar pesan itu dari Adam. Tapi Adam tidak memperingatkan di setiap waktu, setiap detik, setiap saat. Pesan untuk menjaga dan mengelola taman Eden hanya Adam seorang. Hawa belum diciptakan. Kadang kan orang bilang, Adam dan Hawa sama. Nah, Tuhan bilang Adam, kau jaga, boleh kau makan semua. Yang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah itu, kau tidak boleh makan. Lalu pesan ini waktu Tuhan buat Adam tertidur, Hawa diciptakan. Adam yang menyampaikan. Kegagalan Adam sebagai imam dan kepala keluarga, dia tidak memberitahu setiap waktu, setiap saat. Kecolongannya Adam waktu Hawa dia pergi jalan-jalan di taman seorang diri. Adam tidur? Tidak. Seperti mirip firman Tuhan, iblis katakan. Karena apa? Orang yang bisa salah mendengar dan menerjemahkan perkataan setan karena dia tidak berakal. Seperti tadi. Sekarang dia ada di mana? Sudah hancur. Tidak pelayanan lagi. Sekarang dia ada di mana? Sudah tidak bicara Injil lagi. Ketemu sambil, kawan, waduh, dia lihat saya dari sebelum rokok. Tidak apa-apa. Manusia kalau dijadikan dia seperti kereta ya pasti ada gerbongnya atau tempat asap keluar. Ada knalpotnya.
Renggi senyum-senyum saja karena Pak Renggi dulu satu hari berapa skor? 5 ya. Akhirnya berubah. Ya harus berakal. Identitas kita dikenal. Setan dia tahu orang yang berakal. Dia datang kasih tahu, oh, hanya lawan dengan firman. Kalau engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini jadi roti. Tapi Yesus bilang, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia akan hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman palsu setan akan pakai. Tetapi orang yang berakal, dia akan mengucapkan firman pengajaran yang benar. Seperti Yesus ucapkan. Perlihatkan kota-kota ini dan kerajaan dan keindahannya. Aku akan serahkan semua kerajaan dan keindahannya kepada engkau kalau engkau sujud menyembah. Yesus bilang hanya kepada Allah saja kita patut menyembah, termasuk setan engkau harus menyembah Allah. Amin. Di bawah di atas gunung, lalu setan perlihatkan kerajaan-kerajaan, keindahan kota-kota. Lalu ujian yang ketiga, setan bilang, kalau kau jatuhkan diri dari hubungan baitara ketinggian ini ke sana, orang yang tidak berakal asal lompat sudah, nah, Tuhan, itu mencobai Tuhan, mati. Oh iya, firman Allah bilang jadi salah lompat ya. Itu anak pejabat narkoba, lalu di Jakarta Timur tempat yang saya tinggal itu di Cawang ini, saya tinggal di Wisma ini, sebelahnya ada apartemen. Dua anak pejabat kepala dinas punya anak kayaknya, laki-laki perempuan sudah pacaran lalu narkoba, lompat dari lantai 30 karena sudah mabuk tuh. Dia pikir ini di bawah ini kasur empuk yang mereka dua lompat. Dan dia bilang, setan bilang kau lompat, nanti malaikat akan menantang kau. Mati dua-dua, hancur, tidak berbentuk, lepas-lepas. Orang yang kalau tidak berakal, dia akan seperti itu. Ngeri ya? Penting sekali berakal. Kasih tahu kiri kanan. Penting sekali berakal. Pagi bangun baca Alkitab, itu berakal. Itu berakal, mengenal Tuhan lewat surat cintanya. Dia bilang, ku cinta kau Yesus. Tapi tidak pernah baca surat cintanya Yesus kepada gerejanya. Hanya kita baca surat cintanya kita saja, dari muda sampai hari ini masih baca nangis-nangis lagi. Ini guyon saja, jangan ditanggapi serius ya. Tapi baca surat cintanya Yesus, pasti kita diberi. Ada orang kanker, kesaksiannya, dia waktu baca Alkitab terus menerus kankernya sembuh. Memang Alkitab ini berdaya cipta, kuasanya berdaya cipta. Dengan kata apa kita bilang? Allah berfirman, maka jadi. Itu kuasanya dibilang dalam bahasa keren sekarang, kuasanya berdaya cipta. Iya kan? Allah berfirman maka jadi. Waktu kita ngomong, orang sakit sembuh. Sudah pernah coba? Amin. Kalau berdoa orang sakit gula, Tuhan sembuhkan Ibu Abigail yang gula. Benar, doa yang benar, tapi lebih benar. Dalam otoritas Tuhan, saya perintahkan Ibu Abigail sembuh. Tuhan sudah mengerjakan di kayu salib. Jangan berdoa dengan Tuhan sembuhkan Ibu Abigail. Itu benar, tapi lebih benar. Dengan kuasa dan otoritas Tuhan, saya berdoa Ibu Abigail sembuh. Amin. Yang sembuhkan bukan saya, tapi otoritas dan kuasa Tuhan. Itu doa yang lebih benar. Mengambil seluruh powerful kuasa otoritas itu, saya perintah maka jadi.
Jangan berdoa begitu, Tuhan, kasihan Ibu Abigail. Sudah sendirilah, jangan cerita begitu. Sudah janda lagi, jangan cerita itu sama Tuhan. Tuhan sudah tahu siapa Ibu Abigail. Jangan cerita tentang puisi dan segala macam. Berdoa dalam otoritas. Ngajari dia tentang otoritas Tuhan. Ibu Abigail waktu dengar doa yang penuh otoritas, dia akan pergi juga berdoa dalam nama Yesus dan otoritas Tuhan. Saya perintahkan Ibu Heri sembuh. Ya. Jangan berdoa dengan Tuhan, mana dia sembuhkan dia. Segala kuasa itu Tuhan sudah kasih kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Amin. Sudah selesai. DN di kayu salib. Berarti segala sakit penyakit semua diselesaikan. Makanya penting sekali berakar di dalam Kristus. Seperti akar yang menghujam ke tanah, berakar dalam Kristus. Jadi tadi menghujam, pohon korma dia menghujam ke dalam, akarnya terus turun sampai ketemu air. Berakar dalam Kristus berarti memancangkan identitas kita sepenuhnya pada karya keselamatannya. Ini memberikan stabilitas, kekuatan atau ketahanan kita agar kita tidak mudah goyah oleh ajaran asing atau badai kehidupan. Kita tidak mudah goyah, akar itu penting. Kalau akar pisang hanya di atas, akar datang, lalu ya itu akar pisang rubuh. Kaget semua, ya. Jadi kita tidak akan goyah, tetap stabil. Kita punya daya tahan karena apa? Seorang yang berakar di dalam firman Allah. Akar itu menjadi sumber nutrisi. Firman Tuhan itu jadi sumber nutrisi. Waktu kita lemah, waktu baca, waktu sakit, waktu saya baca oleh bilur-bilur darah Yesus. Semangat kan tidak? Roh kita bangkit kan tidak? Waktu sakit, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Ini lagi demam ini. Tapi waktu saya baca oleh bilur-bilur darah Yesus, saya sudah sembuh. Aku dapat sembuh. Karena apa? Firman Allah adalah sumber nutrisi. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi. Berakar dalam Kristus berarti menjadikan firman Tuhan dan hubungan pribadi dengannya sebagai satu-satunya sumber kekuatan, penghiburan dan hikmat. Akar itu kan nutrisi. Waktu kita bernutrisi, mengisi kekuatan roh kita dalam firman Allah, kita pasti kuat, berhikmat, penuh kuasa. Waktu kita ngomong, gaya ngomong kita sudah berbeda. Tapi kan Pak Franky berubah sekali di kantor. Dulu kan kalau sedikit-sedikit masalah kan Pak Franky bilang, dinding-dinding kantor itu, ruangan itu triplex sudah pecah-pecah Pak. Pintu saya tendang. Tapi setelah melayani kan, mereka bilang, Pak sudah berubah ya. Makan daun apa? Saya hampir mau bilang makan daun. Daun injil. Bukan daun suwangi, daun injil. Ya, harus berakar toh. Berubah. Amin. Aspek tersembunyi, akar itu kan tersembunyi, kalau tidak terlihat toh. Waktu engkau saat kedua orang tidak lihat. Waktu engkau merenungkan firman, mulai buat catatan khotbah, kerangka khotbah, orang tidak lihat. Engkau puasa, orang juga tidak lihat. Ada pepatah dalam pelayanan sering dibilang begini, siapa yang bisa banyak berlutut di hadirat Allah, dia mampu berdiri di hadapan raja. Amin. Tiba-tiba begini, dengar begini, Ibu Heri dijadwalkan khotbah di Badak Pemda yang bupati hadir. Saya yang suka tanam lutut, berjam-jam, berhari-hari berdoa, puasa, belajar firman. Lalu suatu ketika dalam rancangan Allah dijadwalkan untuk saya khotbah. Itu yang dibilang, siapa yang banyak berlutut di hadirat Allah, dia pasti mampu berdiri di hadapan raja. Untuk apa? Untuk mengajar pengajaran yang keluar dari mulut kita. Amin. Saya kalau diundang, saya datang sebagai pengajar di depan bupati dan wali kota. Bukan hari ini. Sejak umur 29-30 tahun saya sudah mengajar di depan para pemimpin dan raja. Sejak saya diurapi dan jadi gembala, 29 tahun 6 bulan saya jadi gembala.
31 tahun, 30, 31, 32. Tidak orang datang di depan gubernur, tidak ada kata begitu. Sehukum sekali. Tidak ada orang yang berlutut di hadirat Allah mampu berdiri di hadapan raja. Amin. Tidak ada kata buku. Kau punya otoritas untuk mengajar. Kalau kau tidak pernah berdoa dan berlutut di hadirat Allah, kau pasti bilang begini, minta maaf, jatuhkan orang lain. Pengecut. Imanmu ada di mana? Kau tidak berakar. Kau tidak pernah tanam lutut. Di Pemda Kabupaten ada saudara saya dijadwalkan 3 kali dinas yang berbeda untuk khotbah. Dia selalu beralasan, lalu jadwalnya akhirnya Pak Matius mantan bupati suruh Pak Ketua PGG khotbah. Saya datang, dinas itu tanya, Pak, mereka sebut saudara ini punya nama. Kenapa ya kita sudah jadwalkan berkali-kali dan dia tolak terus? Dia pendeta tak bukan ya? Saya bilang, aduh, saudara saya. Tapi kalau gereja yang berbeda, saya juga tidak bisa menjelaskan tentang dirinya. Saya dari tadi, dia dari GPD ini. Kami beda kandang, beda rumah. Walaupun saya tahu, tapi saya tidak perlu menjelaskan. Nanti tanya langsung kepada dia. Kalau saya menjelaskan, seakan-akan saya ini guru besar buat dirinya, atau guru besar untuk Pemda. Lebih baik saya berdiam. Itu yang bijaksana, bijak sini, bijak sono, bijak situ. Semuanya harus bijak. Jangan kita menjatuhkan orang lain. Untuk kita mau naik ke level berikutnya, jangan pernah berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Wih, dalam pelayanan banyak. Saya sendiri terus jadi korban. Tapi saya terus naik karena Tuhan. Amin. Untuk ketua FKUP saja, orang berebutan. Saya dihajar. Teman-teman bilang, wah nanti kau tidak dilantik. Saya bilang, jabatan itu Tuhan punya. Hari ini saya ketua FKUP atau tidak pun, saya pergi keliling Indonesia mengajar khotbah kok. Saya akan pergi. Bukan karena saya ketua FKUP, saya akan datang surga tentukan kan. SK ditandatangani lalu saya dipanggil menghadap bupati lalu kami dilantik. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Tidak perlu kita jual diri. Tidak perlu kita jadi penjilat. Tidak perlu. Orang bilang jadi penjilat di sini. Tidak ada. Tidak usah. Apalagi jual diri saya kepada tidak ada. Tapi silakan, mereka mau dilantik silakan. Saya hanya tunggu surga yang tentukan. Amin. Kita menanti waktu Tuhan saja, Pak. Pertumbuhan akan terjadi di bawah tanah, tidak terlihat. Ini melambangkan kedalaman kehidupan doa dan saat teduh pribadi yang dilakukan tanpa diketahui orang lain. Tadi saya bilang kalau kau banyak berlutut, kau pasti mampu berdiri di hadapan raja. Yusuf waktu dipanggil keluar dari penjara, dia datang menjelaskan di hadapan Tuanku Raja, masih ada Allahku di sorga. Semua mimpi Tuanku Raja, Allahku di sorga, sanggup menerjemahkan, memberikan hikmat dan kepandaian kepadaku untuk menerjemahkan mimpi yang Tuanku Raja tadi malam mimpi. Dia selalu bilang, Allahku di sorga masih hidup, masih ada. Dia selalu menjunjung nama Allahnya. Amin. Orang yang berakar walaupun di penjara, dia keluar, dia memperkenalkan siapa Allahnya kepada orang kafir, orang Mesir. Itu kenapa? Dia berakar, selalu berdoa. Amin. Yang kedua, bertumbuh dalam Kristus. Tadi sudah berakar, build up. Jika berakar bergerak ke bawah, bertumbuh itu bergerak ke atas. Ini kekristenan yang sehat. Berdoa puasa, tidak pernah pergi beritakan Injil, tidak pernah doakan orang sakit. Stop. Orang di luar harus kenal Yesus. Saya bagian doa-doa saja, kami yang lain yang kerjakan. Stop. Orang tanam lutut, orang juga mampu berdiri di hadapan raja. Orang tanam lutut, mampu membicarakan siapa yang dia jumpai di
di hadirat Allah. Dia tidak boleh kunci di mulutnya. Dia tidak boleh diam. Saya waktu doa, Tuhan pesan-pesan ini kepada bupati. Datang kasih tahu dia. Saya waktu berdoa puasa, Tuhan kasih tahu untuk gembala, kasih tahu. Jangan hanya doa puasa lalu diam. Nanti siapa yang bisa bikin? Salah. Harus pergi beritakan itu. Itu yang dibilang bertumbuh ke. Tadi kan bertumbuh ke bawah itu berakar. Lalu bertumbuh. Kalau pohon dia sudah berakar, tidak mengeluarkan tunas baru, itu tidak sehat. Kekristenan kalau tidak ada buah-buah roh, buah pelayanan. Tidak ada orang yang kita satu jiwa pun kita kasih tahu tentang keselamatan. Itu salah. Kekristenan yang salah dan gagal. Kita tidak akan punya mahkota dan kehilangan mahkota. Kita tidak pernah beritakan Injil kepada orang lain. Kedewasaan rohani bertumbuh berarti mengalami transformasi karakter. Ada buah roh. Karakter yang lama ditinggalkan atau ditanggalkan. Karakter Kristus atau buah roh mulai terlihat dalam perilaku sehari-hari. Waktu Bartimeus ketemu Yesus, dia teriak, Yesus anak Daud. Yesus dengar? Yesus masa bodoh? Tidak. Yesus dengarkah tidak? Tapi Yesus mendekat, semakin menjauh. Bartimeus ada di sana waktu Yesus anak Daud. Yesus semakin bukan masa bodoh. Yesus semakin menjauh dari Bartimeus. Bartimeus teriak, Yesus anak Daud, semakin menjauh. Yesus anak Daud, berhenti. Yang ketiga, Yesus balik, bawa dia kemana? Waktu dia berdiri, apa yang dia lakukan? Tinggalkan dan tanggalkan masa lalunya. Yang kedua, peminta-minta miskin pengemis, 3 gelar itu yang dia menyandangnya. Yang kedua, jubah pakaian lama, jubahnya dia tanggalkan dan tinggalkan. Jubah kemiskinan peminta-minta, jubah kemelaratan dia tinggalkan, dia tanggalkan. Yang ketiga, dia pindah tempat, dan tempat yang lama dia pindah ke tempat yang baru, yaitu di dalam Kristus. Waktu Yesus datang di depan Yesus bukan tidak tahu dia buta. Yesus ditanya begini, apakah yang kau mau aku perbuat? Yesus harus tahu isi hatinya. Yesus harus tahu seberapa besar imannya. Bartimeus bilang begini, aku mau melihat. Apa yang Yesus buat? Yesus meletakkan tangannya. Meleklah, terlihat. Aku sudah melihat. Dia melompat-lompat memuji Allah. Hari itu juga orang yang bertumbuh, dia akan mengalami itu. Masa lalunya dia tinggalkan, dia tanggalkan kehidupan. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, sesungguhnya yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Coba bantu saya 2 Korintus 5 ayat 17. Ibu Eva. Dua Korintus 5 ayat 17. Yang suara yang keras. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saya hampir sudah selesai. Proses yang berkelanjutan, ketika kalau itu sehat kerohanian kita, ini proses kelanjutan. Pohon kalau tidak sehat, kita nanti 10-20 tahun durian ada di depan rumah kita tidak akan menghasilkan buah. Begitu juga dalam komunitas kita. Kalau hanya datang biasa-biasa, duduk, dengar, pulang lalu diam, tidak melakukan apa-apa, itu bermasalah.
Kita tidak melangkah ke tetangga sebelah untuk kasih tahu Injil, itu bermasalah. Sementara kita tidak berakar, sementara kita tidak menghasilkan yang namanya pertumbuhan. Kalau ada jiwa yang dengar Injil, yang membuat dia bertobat itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Injil kalau dia sudah dengar, waktu mau berdoa, tanya dia begitu, bolehkah kau buka hati untuk terima Yesus? Dia bilang, saya bersedia untuk terima Yesus. Waktu berdoa untuk dia, terakhir dia bilang dia begini, ikuti doa saya, tuntun dia terima Yesus. Doa terima Yesus kan mudah saja. Waktu kau bilang dia ikuti doa, terima kasih Tuhan Yesus, dia mulai ikuti, terima kasih Tuhan Yesus. Saya sadari, dia akan ikut, saya sadari, saya manusia berdosa. Saya manusia berdosa. Mulai hari ini saya buka hati saya, dia akan ikuti, saya buka hati saya, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Jadi Tuhan dan Juru Selamat, dia juga akan ikuti. Saya mengundang Yesus hari ini masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Kata-katanya sederhana. Ampuni semua dosa dan pelanggaran saya, kesalahan saya. Hari ini Yesus jadi pemimpin, jadi raja, jadi penguasa tunggal, jadi kepala atas hidup saya. Mulai hari ini Yesus yang mengambil ini. Kata-katanya sederhana. Lalu dia terima Yesus. Lalu amin. Selesai. Tidak perlu kita panggil, aduh, tadi Pak saudaranya datang ke Sabtu mas sekolah, di sekolah saya injili, tapi mau terima Yesus nanti Pak saudaranya yang tanya, layani dia. Doanya sederhana saja. Terima Yesus. Gua Bugel bisa layani semua orang, siapa saja bisa beritakan Injil. Amin. Suatu ketika ada satu pemuda yang waktu di Expo, dia datang khotbah yang dia mengajar lipatan kertas jadi salib seperti mainan anak sekolah minggu. Dia bilang hampir 1000 lebih saya sudah layani orang terima Yesus. Dia bilang caranya di atas tukang ojek, di atas motor pun juga dia layani terima Yesus. Begitu dia turun, di atas motor dia beritakan Injil. Begitu dia turun sebelum bayar, bilang bolehkah saya berdoa untuk kau? Langsung dia tutup mata lalu berdoa, dia layani terima Yesus. Dia pulang daftar. Waktu itu dia datang khotbah di Waina, dia bilang sudah 1000 lebih saya layani orang terima Yesus. Tukang ojek, sopir taksi, orang di pasar, saya beritakan Injil, dia terima Yesus. Saya kaget sekali waktu dia bilang itu. Orang tukang ojek sendiri Injil, di atas motor sambil jalan dia Injil dia. Berjaga kau untuk terima Yesus. Sebelum dia bayar, bolehkah saya berdoa untuk kau? Tidak boleh. Dia pikir jalan. Berdoa terima Yesus, dia bayar. Kau berkata. Sederhana ya. Proses yang berkelanjutan pertumbuhan bukanlah peristiwa sekali jadi, melainkan proses seumur hidup. Kita bertumbuh dalam pengertian akan kehendak Allah dan dalam ketaatan. Nah, penting sekali. Kadang-kadang kita mengambil, saya kemarin ada pusat puasa di Jakarta 6 hari itu. Saya berpikir saya harus puasa untuk kebutuhan anak mau wisuda. Semua harus puasa. Tiket saya harus pulang, saya harus puasa. Saya puasa dulu baru. Yang susah komunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Bupati. Pak Gubernur sudah ada sore ketemu saya. Dan tadinya janji dia lupa, sibuk. Kadang-kadang kita harus meraih berkat itu dengan kita harus lari ke hadirat Tuhan. Dengan menciptakan padang gurun sendiri. Kita harus haus, lapar di sana. Kita harus menyembah. Kita harus bertemu Tuhan di sana. Amin. Ya. Dampak yang terlihat dalam pertumbuhan menghasilkan buah yang bisa dinikmati orang lain. Apa itu? Pelayanan kita. Dinikmati orang lain. Atau kau datang tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Buah yang dinikmati oleh orang lain. Waktu kita khotbah, orang berubah, bertobat. Pak Roni Mahue yang merintis pelayanan Betani, Bethesda, Jemaat Bethesda di perbatasan Merauke Australia. Kalau ke timur kan perbatasan Merauke PNG, tapi dia ke
utara ke selatan. Itu perbatasan Australia, Merauke Australia. Itu di kampung Noken Jerai di Merauke. Itu dia hanya dengar saya khotbah di persekutuan IJPF di Pak Pendeta Ramses. Hari itu dia maju terima Yesus. Dia pulang bilang sama istrinya, kepala kampung saya mau dilantik, tapi suruh suara terbanyak kedua dia bilang, oh yang dilantik, saya mau buka pelayanan. Gara-gara dengar saya khotbah. 3 bulan mau dilantik jadi kepala kampung. Orang sentani tinggal di kampung Noken Jerai, terpilih kepala kampung. 22 tahun tinggal di Merauke. Terpilih jadi kepala kampung. Gara-gara dengar khotbah saya di kampung Yahid, dia pulang sama istrinya, mari kita berdoa. Anak-anaknya dia mau, Bapak mau melayani, tidak mau jadi kepala kampung. Mereka setuju semua. Karena mereka bukan jemaat. Kenapa? Orang lain harus menikmati buah pelayanan itu. Orang harus mengalami. Amin. Kita sudah mau selesai. Pertumbuhan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Artinya iman kita tidak hanya untuk diri sendiri, tapi menjadi berkat, pelayanan dan kesaksian bagi sesama. Orang harus melihat buah itu. Buah ke dalam 9 buah roh, buah keluar itu buah pelayanan. Maka engkau datang doakan orang sakit harus sembuh. Saya kalau pergi doakan orang sakit lalu tidak sembuh, saya pulang tanya Tuhan, kenapa? Ibu Ondi waktu dia pendarahan terus menerus. Saya sudah berdoa, lain di pelepasan, tapi pendarahan terus. Saya pulang berdoa puasa, saya bilang Ondi, saya tanya Tuhan. Lalu Tuhan tunjukkan, saya lihat itu harta kepala itu dalam tepung sagu itu. Kami punya Bapak tua Filipus meninggal itu, Ondo, itu Pak Ondi yang diterima harta kepalanya. Karena Pak Ondi punya Yau kandung, Bapak tua Filipus. Kami punya Bapak tua yang Ondo follow. Harusnya kan pahanannya Munim ini yang harus bawa. Pak Ondi punya pesur, simpan harta itu. Pak Ondi bawa taruh semua di rumah. Saya bilang dalam penglihatan saya lihat, Pak Ondi itu ada taruh tembakau batu ke harta kepala dari kampung kami. Dia bilang, uyuh, tinggal 1 tepung saya ada kasih pindahnya. Nanti ibu sembuh, kasih pindah itu. Begitu pahanannya terima, istrinya pendarahan, istrinya 3 hari meninggal. Roh yang ikat Ibu Ondi berpindah. Ibu Ondinya sembuh. Roh itu serang, itu pesuruhnya Pak Ondi, datang terima harta itu. Ondi bilang saya, begitu dipindahkan, istri saya sembuh dari pendarahan. Roh ini pindah ke pesuruh saya punya istri. Dia tahu Ibu Ondi tahu. Pahanannya Ondi punya istri meninggal karena pendarahan. Tahu? Setelah harta kepalanya, kemarin orang sentani kumpul, masyarakat adat kumpul, ada salah satu yang mereka bahas harta kepala harus dihapus. Nah materi itu Freddy Sokol, profesor, dia bilang ada, materi itu harus ada yang bicara. Ada yang menjelaskan karena tesis dan skripsi ada itu tentang okultisme dan penyembahan berhala orang sentani. Nah itu salah satu poin, harta kepala harus dihapus. Karena itu roh orang mati yang sedang dibayar. Kemarin mereka munculkan materi itu di Hongkong. Belum ada yang sampaikan materi itu. Profesor Freddy Sokol dia bilang ada, itu skripsi dan tesisnya ada itu tentang itu, jadi ada yang harus bicara. Tapi belum ada orang yang bicara tentang okultisme orang sentani, belum ada. Karena pelayanan itu saya yang melakukan. Nah, ini harus dilakukan. Kita lihat terakhir, hubungan antara keduanya, dia berakar dan bertumbuh hubungannya. Sama-sama kita baca. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Tanpa berakar, pertumbuhan akan rapuh. Tanpa bertumbuh, akan menjadi sia-sia. Benarkah salah? Benar. Masuk di logika kita, Pak. Berarti metaforanya tadi terbawa kepada pohon yang kita tanam di kebun, Pak. Kekristenannya, metaforanya itu tadi pohon kurma yang saya bilang. Kalau hari itu pohon kurma dia hanya ketemu air, kalau tidak menghasilkan tunas baru, sia-sia. Tidak ada kehidupan. Tetapi dia hanya bertumbuh lalu akar tidak keluar, pun juga sia-sia. Pasti mati karena akar yang cari makan, akar yang diserap nutrisi untuk menghasilkan buah. Kesimpulannya,
Sama-sama 3, 2, 1. Bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Berarti menyerahkan seluruh kendali hidup kepadanya. Semakin dalam kita mengenal Kristus secara pribadi atau berakar, maka secara otomatis hidup kita akan menunjukkan perubahan kualitas yang semakin menyerupai Kristus, atau kita sedang bertumbuh. Amin. Buat firman Tuhan. Kalau kita berakar, kalau kita bertumbuh, berarti kita sedang punya kualitas yang tinggi. Orang yang berakar dan bertumbuh, tadi saya bilang, orang yang kalau mampu banyak tanam lutut di hadirat Allah, dia mampu berdiri di hadapan Tuhan. Anak-anak STT Betani datang waktu itu praktek, mereka tanya saya, umur 32 tahun Bapak khotbah di depan menteri, di depan gubernur dan para bupati, perasaan Bapak seperti apa? Orang pikir takut, grogi. Saya bilang hari itu tidak ada takut sama sekali. Sepertinya hari itu roh saya, roh Tuhan menguasai roh saya. Sepertinya saya ini profesor lagi mengajar mahasiswa saya. Pak Bas lagi duduk, Emir Kambu, Hadir Suai lagi duduk. Lalu 4 menteri duduk, lalu saya lagi khotbah dan mengajar mereka selama 30 sampai 35 menit. Lalu Pak Menteri berdiri lalu bilang begini, saya pikir pendetanya ini sudah tua, padahal masih muda. Karena apa? Semakin kita dalam hadirat Allah, semakin kita berdiri, mampu berdiri di hadapan Raja. Kita berdoa oleh anugerah-Mu, kami mendapat firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, berakar, bertumbuh. Itu penting buat kami, agar kami tidak sia-sia dalam mengiring Tuhan. Akar itu menunjukkan kualitas ketahanan, daya tahan roh kami di dalam Tuhan, agar jangan ada pengajaran-pengajaran lain, ada firman-firman palsu, ada filsafat, jangan ada filsafat kosong yang mengajar, mengombang-ambingkan kekristenan kami, iman kami kepada Kristus, bahwa kami terus bertumbuh ke arah kesempurnaan Kristus, bahwa kami terus berakar ke arah kesempurnaan Kristus, bahwa kami terus menghasilkan buah ke arah kesempurnaan Kristus, bahwa kami terus semakin hari Tuhan menyempurnakan, semakin hari kami berjalan, semakin hari kami mengenal Tuhan, semakin hari semakin jelas di doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama.